Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, selamat siang dan selamat datang bagi para tamu undangan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk menghadiri acara Zoom meeting kami. Perkenalkan, saya Lavi Tania Bismar, biasa dipanggil Lavi. Saya di sini berlaku sebagai untuk saat ini. Dan di acara yang spesial ini kami kedatangan tamu pembicara ya, speaker yang luar biasa sekali, Bapak Ahmad Sahroni, dan juga akan dimoderator oleh Bapak Joni Rahmat. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke acara ya, mungkin sebaiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Selamat datang lagi ya bagi para peserta yang baru bergabung. Saya Lavi, berlaku sebagai MC siang ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua ya, para hadirin. Untuk itu kita bisa langsung ke inti acara. Hari ini kita kedatangan speaker yang luar biasa, Bapak Ahmad Sahroni. Dan di sini saya lihat banyak sekali tamu-tamu undangan yang berbackground bisnis ya. Begitu juga dengan Pak Ahmad Sahroni dan moderator kami siang ini, Pak Joni Rahmat, juga memiliki background bisnis. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya silakan waktu dan tempat untuk Pak Joni Rahmat. Terima kasih Mbak Lavi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Belum terlalu jauh melewati hari raya, jadi saya sampaikan kembali selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada siang hari ini kita mempunyai satu topik mengenai seorang Crazy Rich dari Tanjung Priok. Saya berikan judul bahwa a hero can be built from zero. Nah, sedikit tentang nanti Pak Ahmad Sahroni saya akan sampaikan, tapi pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada pemilik KPM atau KPM owner. KPM adalah kantor pemasaran mandiri dari In Company, yaitu kepada Bapak Indra Hussein dan Ibu Nadine dan Nuningrat. Sekilas mengenai In Company. In Company adalah mitra kerja dari PT Prudential Business Assurance atau PT Prudential Life Assurance. Sebagaimana kita tahu, Prudential adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia. Nah, In Company adalah salah satu mitra dari sekitar 400 mitra bisnis dari Prudential yang ada di Indonesia. Kemudian saya sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya kepada yang saya hormati, Adinda Ahmad Sahroni, atau secara resmi kita panggil beliau sebagai Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Sahroni, Sarjana Ekonomi Ilmu Komunikasi. Perjalanan hidup beliau sangat luar biasa. Kita tahu mungkin melalui berbagai media sosial, berbagai publikasi, karena kelihatannya Pak Ahmad Sahroni ini tidak memiliki kecenderungan yang umum terjadi, yaitu suka menutupi latar belakang, tapi malah beliau ini sangat bangga dengan latar belakangnya yang dari orang yang sangat biasa-biasa saja. Bahkan kalau dibaca dari perjalanan karir, dari keluarga biasa, dan beliau memulai pekerjaan sebagai seorang sopir. Namun, meniti kehidupan dan menata kehidupannya dengan sangat luar biasa pada usia 43 tahun saat ini,
Beliau adalah seorang pengusaha dan juga seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode yang kedua kalinya. Ini masanya sangat besar sekali nih, terutama kalau di Tanjung Priok ya. Itu kayaknya seluruh Priok untuk beliau itu. Nah, saya sangat mengagumi seorang anak muda Sahroni ini karena pada usia yang relatif muda sudah mencapai berbagai posisi yang terhormat dan khususnya di hobi otomotif nih. Kita ketemu banyak di otomotif. Beliau memegang berbagai jabatan, umumnya adalah jabatan ketua tentunya. Ketua McLaren Brotherhood, kemudian Ferrari Owners Club, dan yang terakhir adalah Tesla Club. Ini Tesla ini mobil listrik ya para teman-teman semua. Nanti kedepannya mungkin otomotif ini akan semakin banyak menggunakan tenaga listrik. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar mengenai Pak Ahmad Sahroni, biarlah beliau yang akan menceritakan langsung. Adinda Roni, jadi kita ngobrol santuy aja siang ini ya, kita santai. Mungkin kita bagi formatnya 30 menit pertama, silakan Adinda nanti bercerita, mungkin memberikan kisah hidup dan lain sebagainya. Kemudian kita break dulu untuk memberikan kesempatan apabila ada teman-teman yang mau bertanya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti ada sesi pertanyaan yang kedua kali. Harapan kita sekalian pada siang hari ini kita mendapatkan insight, mendapatkan satu pembelajaran dan bisa pulang dengan membawa sesuatu manfaat dari seorang Ahmad Sahroni yang begitu mempesona saya ini. Saya kira mungkin tidak berpanjang lebar. Saya sebelum ini saya juga mau sapa teman-teman ya. Teman-teman ini pada khususnya saya lihat ada teman-teman yang sudah gabung dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Ada yang dari Kuwait, kemudian ada juga dari Kuala Lumpur, Andreas sama Rafa, kemudian dari Makassar, Riko, kemudian tadi saya dengar dari Sydney sedang berusaha untuk masuk juga. Jadi boleh dikatakan ini adalah pertemuan mancanegara nih siang hari ini, luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk Pak Ahmad Sahroni. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin masih ada yang di mood tuh, sepertinya harus dibuka aja biar normal gitu Om Joni. Oke. Nanti kalau ini terlalu keramaian nanti biar aja kita berikan waktunya di unmute. Oke. Jadi gini teman-teman sekalian yang mungkin yang belum kenal dan sekalian yang sudah kenal, salam kenal semuanya. Dan terima kasih atas undangannya sebagai narasumber dan semoga tidak mengecewakan teman-teman lah. Yang pasti dalam proses kehidupan yang utama adalah dalam perjalanan menjalani apa yang kita inginkan dalam pelaksanaannya. Terkadang kebanyakan orang belum melangkah, dia sudah kecebur duluan. Yang saya artikan adalah belum melangkah pasti bahwa dia tidak sampai, tapi dia sudah memberhentikan diri dan akhirnya kecebur. Nah ini yang mungkin kebanyakan orang sebelum berusaha sudah pasrah duluan. Dan lagi hal-hal terkait dalam proses kehidupan yang mungkin dalam usaha, bisnis, dalam prospek di keluarga mungkin, itu memang tidaklah di dalam ataupun di luar banyak sekali proses bagaimana perjalanan langkah-langkah yang utama dalam menangani perasaan. Perasaan apa? Perasaan sakit hati, perasaan dizolimin, perasaan tidak diorangkan, perasaan tidak dihargai. Nah,
tidaklah semua orang akan mendapatkan hal demikian, yang terutama adalah di dalam keluarga sendiri. Nah, kenapa banyak bertanya, bagaimana sih prosesnya? Saya kalau menjelaskan prosesnya sulit, dan mungkin 2 kali 24 jam dalam cerita ini dengan teman-teman tidak akan pernah cukup. Karena banyak sekali cerita, banyak sekali proses yang saya lalui sampai hari ini. Dan selalu orang melihatnya dengan sebelah mata. Dalam artian hanya melihat senangnya saja, tidak melihat bagaimana proses ini sampai di titik ini dan titik mana yang belum saya raih. Dan orang Indonesia kebanyakan siriknya daripada benernya. Jadi ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Tapi anyway, Pak Om Joni, dalam rangkaian proses yang ada yang saya alami adalah di mana proses-proses yang penuh tantangan, penuh cobaan, dan penuh dengan dinamika hidup dalam melaksanakan tugas-tugas atau mimpi-mimpi yang saya mau. Saya tidak pernah malu akan siapa dulunya saya. Di dalam kurikulum vitae saya selalu menyebutkan bahwa saya adalah seorang dari yang supir yang mengawali sampai di titik ini. Kenapa? Kalau mengumpatkan apa yang menjadi pengalaman kita dan menjadi gengsi untuk menyampaikan hal dasar kita, itu sulit untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi jadilah orang apa adanya, tidak usah berdrama, tidak usah banyak pencitraan, dan tidak perlu berlebihan. Tapi ada juga orang yang ingin mengumpatkan untuk menambahkan nilai tambah. Agar apa? Agar seolah-olah orang tersebut adalah orang yang memang punya perjalanan berproses, tapi dia tidak pernah menyampaikan hal yang apa adanya. Jadi begitu Om Joni, mungkin teman-teman bisa menanyakan hal-hal langsung terkait apa yang menjadi proses kehidupan saya yang sampai hari ini, dan sampai saat nanti ke depan saya punya mimpi-mimpi yang lain begitu. Dan teman-teman jangan pernah ragu akan punya mimpi, sekalipun mimpi jadi presiden, sekalipun mimpi jadi konglomerat, sekalipun mimpi jadi orang hebat, atau menjadi seorang pejabat negeri ini, mimpilah sebelum mimpi itu berbayar. Mungkin gitu Om Joni dan teman-teman, lebih luasnya agar teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung bagaimana dan apa dalam proses yang saat ini kita semua merasakan hal yang sama tentang wabah COVID-19 ini. Saya berpesan kepada teman-teman, tetaplah semangat, tetaplah dalam kondisi yang menerima dalam situasi yang luar biasa ini, maka semoga ini cepat berlalu, dan saya yakin ini juga akan lama-lama akan berlalu, dan kita kembali ke sedia kala. Tak luput Amin. Pasti pengangguran akan bertambah banyak, ekonomi kita pasti merosot, tapi ekonomi akan beranjak perlahan untuk kembali sedia kala, membutuhkan waktu sampai 1 atau 1,5 tahun mendatang. Tapi kita aku yakin Indonesia adalah Indonesia yang kuat, dan Indonesia yang bisa menjadi Indonesia yang sebelumnya menjadi Indonesia yang hebat. Dan semoga dalam pemerintahan juga konsisten untuk melakukan suatu kebijakan dan tidak membingungkan masyarakat pada umumnya. Demikian Om Joni, atas sambutan saya. Ya, ini anak saya. Salam. Halo. Nah,
Oke, kalau gitu saya sampaikan dulu Adinda Roni, ini para hadirin yang ada pada siang hari ini pada umumnya adalah pebisnis. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar daripada peserta siang ini adalah para pebisnis di bidang asuransi. Nah, tentu ini satu bidang yang juga merupakan bidang yang tidak mudah di dalam situasi seperti ini, tapi saya melihatnya teman-teman ini adalah pejuang-pejuang yang tidak pernah menyerah. Ada tips-tips yang nanti kita ingin dapatkan dari Adinda Roni dalam pembicaraan kita, tapi saya coba pengen tahu dulu, kira-kira ya, ini kalau sekarang sih mungkin sudah enggak, tapi dulu barangkali pernah mengalami masalah yang sangat sulit nggak? Kalau pernah, terus keputusan yang diambil seperti apa untuk jalan keluarnya? Mungkin bisa ambil 1-2 contoh. Masalah pelik dalam pelik situasional bisnis or dalam proses kehidupan, Om Joni? Mana aja, pokoknya feel free untuk bercerita. Jadi gini, Om Joni, pelik dalam proses kehidupan yang tadi saya sampaikan di awal adalah saya mendapatkan pengalaman yang paling luar biasa di dalam keluarga saya. Saya tidak diorangkan, tidak dihargai, dan dianggap sebelah mata, dan perasaan tidak diorangkan itu tidak dendam sayanya, sampai hari ini orang-orangnya masih hidup, masih ada. Ini menjadi contoh bahwa kita tidaklah boleh memandang sebelah mata orang. Kita nggak tahu orang tersebut akan jadi apa nantinya. Nah, hal pelik yang saya alami adalah di internal keluarga yang sedemikian rupa sampai saya diusir oleh om saya waktu itu karena saya tinggal dan besar di rumah nenek saya. Dibungkus baju-baju saya, dilempar dari lantai 2, dan saya akhirnya tinggal di rumah om saya yang lain. Di situ saya jadi pembantu yang tiap subuh, habis sholat subuh saya kerjanya cuman ngepel, cuci piring, dan bersih-bersih rumah, dan cuci mobil. Makanya setiap manasin mobil tiap pagi, saya selalu merenung dan ngelamun. Alangkah indahnya saya bila mana jadi orang kaya, memiliki mobil dan rumah dan segala macam yang saya impikan pada saat pagi-pagi hari itu. Nah, yang kedua adalah masa pelik di dalam usaha misalnya. Tidaklah semua orang menerima kehidupan yang selalu senang, yang selalu tidak pernah ada rasa susah. Pasti ada rasa susah, rasa pelik, dan rasa luar biasa. Kadang untuk meminjam uang untuk kebutuhan kita atau membantu bisnis kita pun itu tidaklah mudah, dan terkadang orang tidak mau membantu. Saya tahun 2003 semenjak beranjak pindah dari perusahaan yang dulu kerja saya supir, itu kena tipu dulu selama beberapa bulan, dan akhirnya beranjak sendiri, dan akhirnya 2004 saya memiliki perusahaan langsung atas komando saya sampai 2009. 2009 di masa pelik, pada saat saya membutuhkan uang, pada saat untuk kiprah ke bisnis lain, saya meminjam kepada teman-teman, nggak ada yang mau kasih. Sekalipun saya menggadaikan sesuatu, itu nggak mau kasih. Tapi akhirnya ada peribahasa dari nenek almarhum saya, jikalau engkau butuh dengan sebutuh-butuhnya, maka juallah barang yang ada. Tapi bila mana tidak butuh, ya sudah, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, itu 2009. Dan terakhir 2012. Itu pun sama. Saya punya bisnis yang di mana bisnis yang sudah ada, akhirnya bisnis tersebut kalah dari kekuasaan.
saya melawan kekuasaan besar di Republik ini, udah ngeluarin duit, proyek nggak dapet, rugi iya. Kebayang Om John. Dan dalam masa saya seperti ini, saya 2012, maaf nih, bukan sombong. Saya melawan kekuasaan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipun saya orang kecil, bukan siapa-siapa, bukan keluarga pejabat, dan bukan seorang yang mungkin anak seorang pejabat. Tapi disitulah ilmu yang saya dapat, bahwa kalau kita melawan kekuasaan, melawan penguasa, sekalipun kita benar, kita tidak akanlah pernah menang. Itu Om John ceritanya. Baik. Kalau ceritain panjang nanti. Wah, ini walaupun diceritakan dalam hanya beberapa menit, tapi saya bisa merasakan dalam banget nih cerita ini. Bagaimana mengelola perasaan di mana orang itu tidak mengorangkan kita, disepelekan, tidak dianggap, diusir, dibuang, kemudian kerja kita tidak dihargai. Tapi jangan merasa sendiri, kayaknya di dunia ini banyak ya yang mengalami hal yang serupa. Cuma kalau Adinda Roni ini kan sudah muncul di permukaan, sudah bebas dari keadaan itu, dan secara meluas sudah orang mendengarnya kesuksesan. Makanya itulah kita menggali di balik kesuksesan ini sebelumnya kayak gimana dan bagaimana bisa lepas dari keadaan yang sulit itu. Kelihatannya saya menduga di sini mungkin peranan ibu mungkin ada sangat besar pengaruhnya kepada kesuksesan dari Adinda. Mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai peranan dari Ibunda. Saya lahir, Om Joni, dilahirkan di bumi ini, dikeluarkan oleh perut dari orang tua saya. Saya tidak pernah ketemu dengan yang membuat saya ceritanya. Seorang ayah saya. Sampai 43 tahun ini, sampai hari ini saya belum pernah bertemu sosok seorang bapak saya yang bentuk mukanya entah bagaimana. Pertanyaannya, kenapa kok belum ketemu? Karena saya seringkali menanyakan kepada mama saya, selalu mama saya menjawab, nggak perlu tanya-tanya, sudah, lu nggak perlu bapak lu aja, lu gede, jadi biarin aja. Tapi pada tahun 2005, 2006, ada yang datang ke rumah saudara saya yang mengaku keluarga dari bapak saya. Saya temuin dan saya hanya sampaikan kepada mereka, selama ini kalian kemana? Kenapa kalian datang di saat kehidupan sosial saya sudah mumpuni untuk kalian lihat? Kemana kalian selama ini? Saya sampaikan begitu. Nah, dari situ akhirnya yang bersangkutan tidak bisa jawab apa-apa, dan akhirnya dia kembali pulang, dan sampai hari ini dia tidak datang lagi. Nah, orang tua saya, nenek saya adalah orang yang besar di Pelabuhan Tanjung Priuk, di rumah makan. Begitupun saya besar dan lahir di Tanjung Priuk, yang besarnya di gerobak rumah makan di pelabuhan. Mohon maaf Om Joni, saya nggak suka makan tempe, karena rumah makan Padang itu tidak pernah ada tempe. Jadi makannya yang gulai, rendang, kepala ikan. Jadi nggak pernah ada cerita tempe, tahu nggak ada. Jadi saya memang dari keluarga orang Padang yang besar di Pelabuhan Tanjung Priuk, di Pos 3, dan itu saya besar di gerobak rumah makan Padang, jadinya Om Joni. Peran orang tua saya, mama saya adalah dia mencari nafkah, dan saya dibesarkan oleh seorang nenek saya di rumah. Demikian tuh Om Joni. Siap. Pada satu saat kita pernah bawa rombongan Voci ke Priok waktu itu.
kalau nggak salah waktu itu apakah dalam rangka 2015. ya bulan Ramadan juga ya waktu itu berbuka Iya, bulan Ramadan juga. bersama kan 2013, ya, sorry, ya. 2013. 2013 di dalam sebuah bangsal sekolah apa gimana kalau nggak salah itu kita kumpul. Saya masih ingat bagaimana peranan ibunda ya, masih sangat aktif di dalam membagikan sembako, bantu warga segala macam. Jadi bagi orang yang mengalami dibesarkan seperti Adinda Roni ini, itu satu pengalaman yang sangat luar biasa. Pada umumnya orang lahir mempunyai orang tua yang lengkap, ya walaupun belum tentu mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang sempurna, tapi paling tidak orang tuanya adalah gitu ya. Kita sangat bersimpatik oleh keadaan Adinda, tapi ya gitulah kehidupan. Kita kadang-kadang nggak minta, tapi dikasih oleh Allah, dan mudah-mudahan ini tentu menguatkan seorang Sahroni sekarang ini. 30 menit pertama sudah berjalan, nanti saya minta tolong Bu Lavi sama Bu Sasa, kalau sudah ada pertanyaan, nanti kita akan buka ruang pertanyaan, supaya mungkin lebih efektif dalam kita bertanya jawab dengan Pak Sahroni. Kemudian bagaimana dengan peranan istri dan anak-anak nih, kayaknya saya lihat sangat-sangat akrab dan lucu-lucu nih anak-anak nih. Ya, alhamdulillah istri bantuin saya selama kampanye dulu di periode pertama sampai sekarang, dan aktif juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Bukan ini aja Om John, tapi memang saya dari dulu dari 2003 sampai hari ini saya tidak merubah apa yang saya lakuin selama dalam proses memberikan satu bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi kadang orang tidak melihat hal kebaikan yang dulu pernah saya lakukan, karena saya tidak pernah memunculkan secara fisik. Kalau saya tadi siang memposting cerita tentang kegiatan sosial saya, itu karena faktor saya memang dari dahulu sudah melakukan hal demikian. Jadi bukan hal baru buat saya. Dan di masa pandemik ini, istri saya perintahkan juga untuk membantu saya segala macam upaya atas bantuan saya pribadi, atas bantuan secara kemanusiaan untuk rumah sakit dan masyarakat yang memang membutuhkan. Alhamdulillah saya sudah berikan yang semaksimal-maksimalnya untuk memberikan sesuatu yang cukup buat masyarakat. Dan waktu awal-awal di mana para rumah sakit kekurangan APD, itu saya orang pertama mungkin di DPR yang memberikan satu bantuan alat pelengkap diri yang saya tidak publis secara umum. Kenapa? Saya juga nggak mau ntar dianggap terlalu pencitraan atau dianggap terlalu berlebihan, tapi minimal saya memberikan informasi saya selaku anggota DPR, selaku manusia biasa, juga memberikan sedikit bantuan bagi para medis, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Gitu Om John. Ya, saya tadi pagi kebetulan juga kita saling follow di Instagram, dan saya lihat memang pernyataannya itu kalau dulu-dulu mungkin nggak merasa perlu, tapi sekarang ini segala sesuatu langkah Ahmad Sahroni itu mau nggak mau berbau politiknya soalnya ya, jadi orang nanti mengira ini cuma untuk pencitraan, ini apa, padahal mungkin sudah nggak perlu lagi kali pencitraan itu ya. Udahlah, kita jalannya aja biasa-biasa, santai aja, udah nggak kurang apa-apa lagi kan. Oke, bagaimana Bu Sasa, Bu Lavi, apakah sudah ada yang mau bertanya? Kita buka ruang pertanyaan. Sudah ada yang mau bertanya, sudah ada yang pertama Bapak Heri. Silakan Bapak Heri dengan pertanyaannya. Pak Heri Nigia, bukan ini? Kang Heri? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Tadi saya sempat buat chat sedikit ya Pak. Tapi tadi sempat dibahas juga beberapa. Jadi selain kejujuran terhadap masa lalu, kemudian ya terbuka ya terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kira-kira Pak Ahmad Saron ini kira-kira ya menurut saya awal mula dari kesuksesan itu kiat-kiatnya apa saja dan bisnis apa yang waktu itu pertama kali dimasuki oleh Pak Sahroni? Pak Heri, terima kasih. Ya, terima atas kasih pertanyaan. Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal. Salam kenal, Saya Pak. kerja di perusahaan di mana perusahaan itu bergerak di dalam jual beli bahan bakar minyak, Pak Heri. Nah, bos saya dulu itu kerjaannya dari Rabu malam sampai Senin pagi itu mabok, dan mabok. Nggak pulang-pulang, dan dari hotel ke hotel kegiatannya, dan akhirnya pada saat dia tidak kerja dan pada saat dia mabok sampai kebesokannya, sayalah yang kerja untuk menggantikan yang bersangkutan. Sayalah yang diperintahkan dia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang waktu itu kita hanya 7 karyawan yang cukup intens di perusahaan. Sayalah sebagai pembantu mereka, karena ada 4 orang yang memang doyan mabok tiap malam. Nah, dari situ kebetulan bos saya itu nggak bisa bawa mobil. Jadi nggak bisa bawa mobil. Pada saat dia saya supirin, kemanapun saya supirin, nah dialah berkoordinasi terus tentang pekerjaan, begana, begini, ini begini, entar berapa, kapal di mana. Nah, dari situ ilmu yang saya dapat dari kuping saya, secara otodidak, nah di saat dia mabok, saya disuruh kerja, itulah yang saya kerjain. Nah, pertanyaannya, bisnis apa yang pertama Pak, misalnya saya laksanain? Tidak ada bisnis yang pertama saya laksanain. Di bisnis pertama adalah saya di perusahaan minyak. Perusahaan itu adalah sekarang milik saya sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak Heri. Jadi, nah dari sinilah saya mendapatkan ilmu yang langsung direct kepada perusahaan mitra kerjanya adalah Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Disitulah saya bersama-sama dengan para pelaku di lapangan. Dari mereka langsung mengatakan, hey Roni, mendingan lu aja yang jalanin itu perusahaan, ngapain? Itu orang nggak benar katanya. Nah, lama-kelamaan itu berproses. Sedemikian, bayangin Pak Heri, saya pun tak mimpi bahwa perusahaan itu adalah jadi bagian punya saya sampai hari ini. Nah, saya mantan bos saya sekarang sebagai seorang guru di salah satu sekolah STM di Tanjung Priok, di Cilincing. Masih ada dia kalau tiap bulan nggak punya duit, dia datang ke rumah saya dan saya selalu berikan uang bensin kepada dia tiap bulan. Jadi terbalik ya? Pak Heri, jadi terbalik. Jadi makanya kita sampaikan tadi dari awal, kita tidak boleh memandang orang sebelah mata, karena kita nggak tahu akan jadi apa orang tersebut pada masa ke depannya gitu Pak Heri. Jadi gitu Pak Heri, saya bisnis core bisnis awalnya adalah jual beli bahan bakar minyak. Istilah kata kalau dulu harga lokal itu harganya 500 perak per liter. Dulu kita jual ke kapal asing harganya 1.500 perak. Maka kita punya keuntungan berapa kali lipat? 2 kali lipat, Pak Heri. Jadi kalau ngomong saya kaya dari mana, di saat bisnis itulah saya dapatkan luar biasa keuntungannya. Terima kasih Pak Roni, jelas sekali. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Mungkin bagian yang lain. Pak Joni, terima kasih Kang Joni. Terima kasih Kang Heri. Wah, sudah datang, tapi jangan dulu pergi ya, ini masih banyak tanya jawab nih kita nih. Dengar Pak, dengar. Ya, Adinda Roni ini apa namanya, kelihatannya punya bos yang sangat baik hati ya waktu awalnya. Baik hati karena sering mabok dan
berikan kepercayaan kepada sopir yang cerdas nih, sopir yang menyimak, dia dengerin ngomong sama siapa, ketemu sama siapa, kemudian mungkin harga beli berapa, harga jual berapa, semua disimak dengan baik. Jadi pembelajarannya langsung di jalan rupanya. Nah ini Pak Joni, Om John, kita sering mengalami. Om John, sorry saya potong. Saya ada 3 kali momen. Di saat tiga-tiganya momen tersebut pada saat disuruh bos saya melaksanakan kegiatan pengisian bahan bakar. Yang pertama adalah mengisi ke kapal kargo Cina yang harusnya 1000 ton yang saya isi. Ternyata yang di kapal tersebut hanya tersisa 600 kiloliter. Jadi saya suruh bohong 400 ton yang dimana minyaknya tidak ada di kapal. Bayangin, berarti kan saya disuruh maling oleh perusahaan saya. Tapi dengan muka gembel saya, muka susah saya menyampaikan kepada pihak kapal yang waktu itu bahasa Inggrisnya cuman belepotan. Dengan muka susah saya, Chief, please give me this is a different situation lah, apalah gitu. Akhirnya dia ngeliat muka saya dengan kesusahan saya, itu 400 ton yang harusnya dirimak, yang tidak dia bayarkan, akhirnya dia rimak hanya 100 ton. Bayangkan, 300 ton untung perusahaan. Apa yang saya dapat? Tidak ada, 0. Malah saya terus diberikan kepercayaan dan 2 ke 3 kali dengan konsep yang sama, saya tidak tahu minyaknya berapa, lagi-lagi perusahaan saya maling untuk melakukan sesuatu keuntungan yang lebih yang saya tidak ketahui. Bayangin Om John, gila nggak tuh? Saya dulu juga orang kapal nih, jadi saya sangat paham banget apa yang dimaksud. Ini jualan DO aja surat tanda terima padahal barang nggak diserahkan, nggak ada, dibayar betul. Ya. Betul. Waduh, itu ajaran yang salah tuh, tapi untungnya paham ya kalau itu salah ya. Iya. Ini sebelum pertanyaan berikutnya, saya ingin tampilkan beberapa slide. Mungkin dari slide yang nanti ditampilkan, Adinda bisa langsung memberikan komentar dan cerita. Ini mengenai keluarga, mengenai orang tua, mengenai beberapa hal lainnya. Silahkan nanti mengalir aja berdasarkan slide ya. Nanti kalau sudah mau geser, silahkan bilang agar slide-nya digeser. Ini kita ambil dari beberapa publikasi. Mau nggak? Silahkan Bu Cicin atau Bu Lavi. Nah, itu ada before dan after ya. Before cakep sama after cakep gitu kira-kira. Iya. Itu before lagi nggak punya duit, kalau yang after itu udah punya duit. Makanya perempuan bilang ongkos make up itu nggak murah ya. Main golf hitam kena keringat, nanti biaya perbaikannya yang mahal itu. Enggak, ini struktur muka yang berubah karena teknologi sebenarnya. Saya dulu saya punya rahang itu kan beda dengan sekarang. Gara-gara ini cerita ya Om John biar dia silakan tahu. Waktu saya bleaching gigi saya di salah satu klinik, saya mau agar gigi tetap bersih. Minimal kan kalau kita hitam jelek tapi keren lah misalnya. Ya, tentu harus ya. Kan ada orang hitam jelek busuk lagi. Aduh ampun dah. Nah, saya punya prinsip bahwa nggak apa-apa deh hitam jelek tapi minimal gigi gue bersih gitu. Nah, saya bilang sama dokter waktu itu lagi ngetren behel. Behel dulu belum ada behel yang namanya behel plastik, Invisalign namanya. Nah, saya bilang sama dokter, dok, saya pengen pakai behel tapi tidak mau behel yang seperti kawat, saya bilang gitu. Oh ada Pak Roni, itu agak mahal,
dan kita berproses, makan waktu sampai 1,5 bulan untuk pemesanan Invisalign tersebut. Coba saya lihat, saya bilang gitu. Ya, dikasihlah lihat. Wah, kalau ini saya mau. Itulah Invisalign itu. Nah, saya pakai itulah Om John. Iya. Saya pakai itu, airannya pakai 2 minggu sekali. Rasanya udah nggak bisa makan. Karena mau keren, jadi capek lah ceritanya. Nah, dari situ dia bilang, Pak Roni mesti cabut ini, gigi yang sini, yang di sini mesti implan, yang di sebelah sini. Wah, saya karena keinginan untuk jadi yang ya minimal dari hitam jelek, minimal agak keren bersih lah misalnya gitu ya. Saya ikutin lah nih prosesnya. Implan atas, implan bawah, gagal lagi. Bayangin udah implan di bor di bawah, gagal. Akhirnya nunggu 3 bulan, dibor lagi. Bayangin Om John. Nah, makan waktu 2 tahun. 2 tahun, tiba-tiba muka saya ini bentuknya jadi berubah. Nah, ada yang bilang, Roni lu operasi ya katanya. Operasi mana? Operasi biji, kita bilang. Gue nggak operasi kok. Ini gue nggak tahu, tapi gue melakukan hal ini. Akhirnya berubahlah seperti ini, kita bilang itu. Nah, dari situlah proses kenapa before dan after itu bentuk mukanya itu beda banget gitu. Nah, ada lagi dengan segala upaya lah, laser lah, pakai krim malam lah, pakai krim pagi, itu semua saya coba. Kedengerannya itu semua saya coba. Saya agak familiar kedengarannya karena saya suka lihat gitu loh, bukan saya yang pakai. Tapi ini jujur apa adanya, saya cerita biar teman-teman paham gitu ya. Bukan karena duitnya kita menjadi berubah. Kalau punya duit nggak bisa dandan juga jadi jelek juga. Belepotan, ya. Belepotan. Nah, akhirannya ketemulah dalam beberapa 2 tahun terakhir. Akhirnya saya tidak lagi menggunakan krim-krim itu. Saya menjalani stem cell. Oh, oke. Stem cell itu dari mana? Biasanya ngomong stem cell itu dari kerbau muda lah, apalah. Nah, saya enggak. Saya melakukan stem cell dari darah saya sendiri. Saya semacam kayak anak bayi yang dilahirkan, yang diambil pusarnya untuk dititipkan di bank darah, di mana anak tersebut pada suatu hari ada penyakit yang luar biasa, maka dengan itu dengan darah yang disimpan itulah untuk penyembuhan penyakit yang bersangkutan. Nah, saya Om Joni sekarang dengan metode itu. Stem cell dengan darah sendiri. Krim malam sudah dilupakan dong kalau gitu. Krim malam enggak, tapi pakai bedak herosin pasti. Bedak herosin. Jadi saya kalau posting, kalau dengar teman-teman saya bilang herosin, itu sebenarnya saya menyampaikan pesan bahwa kita perlu bedak bukan untuk sesuatu hal yang lain, tapi minimal tetaplah bersih, jaga kebersihan, dan bukan kebersihan itu bukan pada saat pandemik saat ini saja, tapi kebersihan before dan after pada saat pandemik juga harus dilakukan oleh kita semua, gitu Om John. Iya, ini saya catat benar nih masalah penampilan ini. Iya. Salah satu faktor keberhasilan adalah masalah penampilan, ini perlu. Oke, slide berikutnya apa nih? Slide berikutnya. Oh, nah ini dia. Nah, itu tadi saya udah bilang, minimal kalau jelek, butut gitu ya, minimal bersih lah. Iya. Ya, betul. Terus ada di sebelahnya, biar miskin tapi berani mimpi menjadi presiden. Tadi saya sudah sebutin untuk teman-teman bermimpi sekalipun jadi presiden, sekalipun jadi orang konglomerat, sekalipun jadi pemerintahan yang hebat, itu selama mimpi dan ucapan nggak bayar, silakan ucapkan. Maka itu yang saya awal sampaikan Om John.
ada mimpi-mimpi atau ada hayalan saya yang ke depan adalah menjadi seseorang yang memang untuk berguna bagi masyarakat banyak. Dan saya dulu selalu setiap melakukan sholat saya selalu yasin, mengaji yasin setiap selesai sholat. Sholat duha, sholat tahajud, selalu ngaji yasin. Doa saya cuma satu, Om John. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, konglomerat, untuk bisa bantu orang banyak. Untuk bisa bantu orang tua, bantu tante, saudara, kakek, nenek, tetangga, dan sekeliling saya. Doa saya itu doang, Om John, nggak ada yang lain. Doanya itu aja. Jadi saya doa dari dulu tuh fokus dengan itu. Dan tidak disadari dalam proses perjalanan saya menjadi seorang pengusaha. Dan akhirnya mendadak tanpa disengaja menjadi anggota legislatif, itu karena ada tujuan atas mimpi saya, atas doa saya waktu itu, bisa berbagi kepada orang banyak. Dan itulah yang saya lakuin saat ini, Om John. Iya. Jadi dikala waktu itu saya minta doanya apa, fokus kemana, sekaranglah doa itu terwujud untuk membantu orang banyak tanpa batas. Gitu, Om John. Luar biasa. Siap. Oke, ada slide lain? Slide lain? Nah, ini cerita dulu nih. Ada beberapa cerita di balik foto-foto ini tentunya. Yang pertama itu baju pakai karena waktu sebelum Lebaran, itu Lebaran Haji. Lebaran Haji saya nonton film Jet Li ceritanya itu, Om John. Oke. Nonton Jet Li, saya bilang bagus juga nih. Kayaknya belum pernah. Kalau Lebaran biasanya pakai koko, pakai batik, pakai baju ya formal lah. Saya punya ide, akhirnya saya panggil tukang jahit, tolong saya mau buat nih baju. Jadilah tuh baju ceritanya, Om John. Dikala orang pada pakai koko, saya pakai baju Hongkong ala Hongkong ceritanya. Nah, foto yang berempat ini foto tahun lalu. Ini before saya dilantik, dan alhamdulillah ini yang si cowok, nama anak saya adalah Ahmad Robel Adlante Sahroni, yang kecil namanya Kairin Talia Arabella Sahroni. Istri saya namanya Febi Belinda, dan saya sendiri namanya ASC. Nah, foto yang di motor itu foto pada saat saya mau ada acara ulang tahun polisi di Istora Senayan. Dan Om John lihat itu foto saya nggak pakai kaos kaki, saya pakai gaya Italian style. Ya, saya satu-satunya orang yang nggak pakai kaos kaki. Semua orang pada nanya, "Weh, lu nggak sopan." Lu yang nggak sopan atau gua yang nggak sopan? Atau lu yang kampungan atau gua yang memang nggak ngerti dandan? Jadi sorry, jangan lu ajarin gua karena gua lebih tahu tentang masalah pakaian. Saya bilang gitu. Ini langsung mengcopy paste dari Italia soalnya ini. Iya. Dan itu barang-barangnya, Om John, itu semua yang saya pakai adalah buatan orang tukang jahit pinggiran yang saya ajarin untuk jahitannya akhirnya sempurna dan akhirnya kelihatan mahal. Itu barang yang saya pakai, ini jas-jas saya, ini barang bikinan atas buatan apa yang saya mau. Jadi saya memberdayain tailor-made yang memang orang kecil, saya ajarin, Om John. Gitu, Om John. Kalau sudah dipakai sekarang oleh seorang Ahmad Sahroni nggak kelihatan murah lagi, jadi mahal. Soalnya udah melekat. Oke, slide berikutnya ada. Ini tadi kita udah cerita, udah bahas, udah bahas. Jadi rasanya ini sudah bisa kita lewatin. Ada lagi?
Kalau enggak nanti kita mau menuju ke mungkin pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah bisa dimunculkan? Ada pertanyaan kedua dari Bapak Taufik Hidayat. Oke, Kang Taufik, mangga silakan, Pak Haji. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Saroni, salam kenal, saya Taufik Hidayat Pak. Tuh, ini pebulu tangkis. Iya, harusnya sih begitu Pak. Oke, Pak Kang. Roni, tadi saya mendengar bahwasanya Bapak kan memulai sebagai karyawan, kemudian menjadi pengusaha. Tapi begitu bicara pengusaha, komoditinya adalah di minyak ya. Tentunya Ya, betul. zaman dulu dan zaman sekarang kalau udah bicara minyak itu ngeri-ngeri sedap lah. Ya. Sebenarnya pada saat Pak Roni memutuskan dari karyawan menjadi pengusaha, apalagi bicara komoditi minyak, apakah saat itu memang sudah memiliki relasi atau modal yang cukup atau ada dasar lain nih Pak Roni? Jadi gini, Kang Taufik, waktu bisnis BBM yang tadi saya ceritain, kalau dulu kapal lokal ceritanya hanya per ton 500.000 rupiah, sedangkan kapal non lokal, kapal asing itu kita jual 1.500 Internasional. internasional, maka waktu itu saya berbondong-bondong membeli dengan harga minyak lokal untuk saya jual ke produk kapal internasional. Itu aja udah 2 kali untung. Tapi dalam tahapan pertama adalah dalam tahapan kenapa? Apakah saya punya bisnis, saya punya backing misalnya, atau punya usaha, punya duit? Saya nggak punya duit. Nah, saya kepada teman untuk menjual itu barang, dialah yang dagangin, saya dapat hasilnya. Sekalipun hasilnya tidak seketika kita mendapatkan keuntungan lebih besar misalnya. Jadi saya dulu tidak berpedoman saya dapat untung besar, tapi bagaimana menghasilkan untuk saya secara pribadi. Jadi saya nggak fokus dapat untung gede waktu itu. Yang penting jalan. Teman saya percaya sama saya, dan itu berproses jalan gitu Pak Kang Taufik. Terima kasih banyak Pak Roni, Pak Joni. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Halo. Oke, lanjut lagi. Lavi Utahyono ya. ke siapa? Pak Utahyono ya. Silakan. Ya. Pak Uta. Pak Uta. Mungkin nggak dengar ya. Pak Uta, silahkan pertanyaannya. Iya, saya bukan nanya sih. Saya cuma minta tadi diulang filosofi hidupnya Pak Saroni tadi yang dari ibu atau neneknya tadi ya. Terima kasih. Pak Saroninya masih mute. Pak Uta, terima kasih. Filosofi almarhum nenek saya menyampaikan bahwa biar kita miskin, biar kita miskin, biar kita jelek, tapi minimal punya akhlak. Begitu juga format filosofi orang tua saya. Orang tua saya bilang, lu nggak perlu cari bapak lu, dengan lu tanpa bapak juga bisa besar dengan gua katanya. Itu filosofinya, Pak Uta. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak Uta. Ya sama-sama Pak. Makasih Pak. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Selanjutnya ada Nur Azizah dengan Ibu Nur Azizah Hani. Silakan Ibu.
Ibu Nur Azizah, ada pertanyaan buat Halo, Halo Bu. Assalamualaikum Pak. Semoga sehat Waalaikumsalam. selalu. Ya, subhanallah ya hari ini bisa ketemu face to face ya online. Cuma mau tanya ini selama proses gitu ya Pak, ada nggak tips-tips atau kiat-kiat secara teori manajemennya yang Bapak aplikasikan gitu selama berjalannya ini, atau memang hanya intuisi saja Pak? Terus juga jalani itu tadi yang kata Bapak, sabar, ikhlas, terus juga mungkin sama orang tua juga baik, sama orang yang jelekin, jahatin Bapak, berusaha baik, atau memang ada secara khusus gitu teori manajemennya juga. Saya sih subhanallah dari cerita Bapak ya, selama tahu juga cerita sebelumnya tentang Bapak, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa dapat berkahnya, dapat suksesnya juga ya. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bu. Jadi kalau format saya selalu mengutamakan keikhlasan Bu. Tidak ada hal-hal yang serius. Saya selalu berpatokan dengan proses apa adanya, dan tentunya harus cerdas juga. Suaranya Jangan. hilang. Halo Bu. Bu. Ya, kita bisa monitor. Mungkin di Ibu Nur Azizah ya. Nah, jadi cerdas wajib, ikhlas harus untuk dalam proses apa yang kita jalanin. Yang terutama itu, tidak ada yang lain. Kalau rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Kalau belum rezeki, ya jangan maksain. Terkadang orang menganggap, wah ini rezeki gua, pokoknya gua nggak gimana caranya. Nah itu nggak boleh. Jadi, halo? Ya. Nah udah dengar ya? Ya. Ya jadi gitu Bu. Prinsip hidup adalah satu, pertama harus ikhlas Bu. Ikhlas apa adanya, juga harus cerdas. Pintar tidak perlu, yang penting cerdas. Kalau sudah cerdas berarti harus pintar, gitu. Nah, itu saya sering ungkapin itu Om John. Kenapa? Ya. Kadang hanya orang berprinsip pintar dengan gelar yang luar biasa. Tapi kalau dia tidak cerdas, pintarnya hilang. Ya. Better dia cerdas, tidak perlu pangkat di belakang namanya, tapi kalau sudah cerdas, pasti akan menjadi pintar dengan sendirinya. Amin, mudah-mudahan. Gitu, Bu Nur. Siap, Bu Nur. Terima kasih. Ada lagi? Ya, selanjutnya ada Bapak atau Ibu ELP itu nomor 5 dengan ELP Bapak atau Ibu ya? Elvi. Jangan, mungkin Bu Elvi tahu? Elvi Louis Vuitton kali. Kayaknya Bapak itu desa. Bapak ELP, Ya. ELP. Bapak. Ya ini udah sih. Ada, mungkin kalau enggak langsung selanjutnya ya. Oke. Mungkin yang dilanjut dulu ya Mbak Lavi ya? Iya, di skip dulu ya nanti kalau udah. Oke, kita lanjut ke Bapak Kevin Julian. Silakan Kevin Julian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ahmad Saroni. Saya Kevin Julian nih Kak. Saya mau tanya. Sebelumnya kan Bapak pernah jadi senior sepatu ya Pak. Kalau salah. Bener. Bener, bukan kalau nggak salah, bener. Iya. Kevin tanya aja, pengalamannya kayak gimana sih Pak untuk kayak misal sabarnya, apa yang kita harus lakuin supaya kita jadi orang sukses waktu jadi senior sepatu itu. Kita sesabarnya kayak gimana? Pengen pengalaman Bapak kayak gimana aja Pak, pengen tahu aja Pak, pengalaman waktu jadi senior sepatu, kita ngejalaninnya harus sabar kayak gimana Pak.
Itu sih Pak. Sama aja, melakukan hal sekaligus, tukang semir sepatu, tukang sapu, pembantu, sekalipun kalau tidak punya kesabaran, tidak punya keikhlasan, itu berat. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, kita tidak ada beban. Semir sepatu, tukang supir, tukang cuci, tukang apa bentuk yang mungkin dianggap hina orang lain. Tapi kalau kita mengerjakan dengan ikhlas, insya Allah dapat berkah. Nah, bedanya di zaman modern sekarang, orang berprinsipnya gini. Apa yang diomongin orang, kita sakit hati, itu biasanya gengsi, marah. Dia lebih marah daripada orang marahin kita. Harga diri. Emang harga diri kita itu berapa nilainya? Jadi, jangan pernah menganggap, ini harga diri gue. Pokoknya gue nggak mau. Jangan. Udah kalau cerita, kalau kita lagi miskin, kita gembel, udah terima aja kalau dimarahin orang. Sekalipun kita benar. Sayalah pelaku di mana tidak diorangkan, tidak dihargain, dizolimin, difitnah. Saya pengalaman dalam hal demikian. Saya orangnya cuek bebek. Istilah kata orang Bandung apa ya, itu bahasanya masa bodoh taing lah. Jadi prinsip hidup Kelvin adalah bila mana mengerjakan apapun, sekalipun sebagai tukang bersih toilet, kalau Kelvin tidak punya keikhlasan, tidak punya kerendahan hati, maka tidak adalah berkah di situ. Tapi bila mana keikhlasan, apa yang dilakukan Kelvin, sekalipun gitu, Kelvin. Ya, makasih banyak Pak Mas Saroni. Makasih. Makasih. Nah, berikutnya kelihatannya adalah nomor urut ke-7 dari Bro Aulia Farid nih. Mangga, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Saroni, salah satu pengagum. Sering lihat di YouTube, sering lihat perjalanan karirnya. Aduh, ini banget, menakjubkan banget. Terima kasih. Iya, ya aku tergolong mungkin pengusaha masih muda ya, Pak Saroni. Jadi aku pengen kiat-kiatnya sih di era sekarang ini. Kebetulan ya kita nggak bisa jauh dari yang tadi Pak Saroni bilang melawan pemerintah waktu itu zaman eranya Pak SBY. Nah, bagi aku ya sometimes kadang aku juga ikut bermain tender di bidang kayak government segala macam gitu. Nah, itu gimana sih kiat-kiatnya sekalipun gimana sekalipun aku coba untuk yang terbaik gitu, tetapi ya ada hal lainnya ya emang ya yang di luar kita tahulah Om maksudnya Pak gitu. Nah satu lagi apakah perlu waktu itu Pak Saroni di kapan bisa masuk ke dunia politik sih lebih tepatnya gitu. Oke. Apakah perlukah sebagai pengusaha untuk mulai dari sekarang atau nanti untuk kapannya untuk masuk ke dunia politik sih gitu. Wes. Iya, itu aja Pak Saroni. Terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan juga pesan sama teman-teman. Ada istilah, kalau mau jadi ustadz, mainlah di pesantren. Kalau mau jadi rampok, mainlah di tukang permainan lingkungan rampok. Mau jadi
tukang obat narkoba, mainlah di tempat narkoba. Tapi kalau mau jadi orang kaya, mainlah sama orang kaya. Ini istilah loh, ini istilah orang dulu. Dan kamu harus tahu di mana kamu bertempat. Pengen jadi orang hebat. Tapi tidaklah gampang untuk mendapatkan kehebatan itu. Kamu harus mendapatkan rasa sakit hati yang paling dalam. Nah, itu dia. Rasa sakit hati yang luar biasa yang kamu terima. Bagaimana kamu melengkapi dari kesakit hatian yang kamu hadapi. Bagaimana kamu merasakan kesakit hatian terinjak-injak orang lain. Bagi orang lain dan bagi perusahaan yang kalian jalanin. Kalau sampai puncaknya kamu sudah merasakan sakit hati yang paling hebat, maka dengan mudah Allah memberikan sesuatu peluang perlahan-lahan untuk mendapatkan sesuatu yang apa yang kamu inginkan. Dan kesakit hatian yang kamu pernah rasain akan menjadi ilmu pada saat lu udah dalam tahapan menjadi orang hebat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana orang, apakah dari sekarang misalnya pengusaha menjadi politik? Saya tidak pernah mimpi berpolitik. Sekalipun jadi presiden. Kalau mimpi jadi presiden itu karena ada hayal-hayal di saat saya sekarang memposisikan menjadi politisi. Sekalipun hanya omongan, dengan umur saya yang saat ini sekarang 43 tahun, saya juga punya cita-cita pengen jadi gubernur DKI. Amin. Kalaupun dalam hayalan apa mungkin? Yang pasti nggak mungkin. Tapi lagi-lagi kita minimal punya mimpi. Mau jadi, mau enggak itu urusan belakangan. Namanya juga ngomong kan nggak bayar. Nah, dari situlah lu harus punya prinsip yang pertama adalah sampai titik mana sakit hati yang pernah lu alamin dalam proses pekerjaan sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, menjadi seorang pengusaha, fokuslah kepada program apa yang lu usahain untuk langkah usahanya ke depan akan menjadi lebih hebat. Walaupun tantangannya pasti banyak. Selama tantangan banyak, selama hujatan akan datang menghampiri kita, selama itu juga lu dapat pelajaran ilmu yang tidak ada dalam buku. Maka itulah sekarang fokus kepada usaha yang ada, tapi fokus kepada usaha yang lebih besar. Berani melakukan sesuatu kepada yang usaha lebih tinggi. Sekalipun pada saat nantinya nggak dapet, tapi teruslah mencoba. Itu ceritanya. Keren. Iya. Thank you. Terus maju, Pak Syaroni. Sehat semua, salam keluarga. Wah, keren banget. Ini saya ceritain tidak selalu melihat keindahan mobil dan segala apa yang saya miliki. Inilah proses kehidupan yang saya jalanin, proses di mana apa yang saya alamin, ini adalah faktor dramanya kehidupan yang saya jalanin dalam prosesnya. Tidaklah mudah. Ya, faktanya berat banget soalnya. Yes. Kita di sini ada Nabil Perdana Kusuma. Nabil ya. Nabil juga dalam list untuk bertanya. Setelah itu nanti Pak Indra Huzain. Setelah Pak Indra, saya lihat ada Bu Santi dari Surabaya. Mangga, silakan Nabil. Halo. Halo, salam kenal, Mas Roni. Salam kenal. Iya. Thank you juga nih Om Joni udah diundang seminarnya. Jadi saya Nabil, Mas. Saya
background pengusaha. Saya mau tanya tadi sebetulnya sebagian udah kejawab di pertanyaan sebelumnya yang masalah politik itu. Sekarang cuma lanjutannya, tips dalam bergaul di organisasi atau komunitas gimana sih? Kan saya lihat Mas Saroni ini komunitasnya banyak dan aktif, kayaknya sangat aktif nih dalam komunitas-komunitas itu. Gimana sih kita bisa diterima di berbagai komunitas dan ya tetap berkader atau berkarir dengan baik lah di situ, namanya juga baik gitu. Nabil, udah itu aja ya tanyanya? Iya. Saya dulu di zaman gembel, Nabil, saya punya teman. Salah satu teman adalah satu anak konglomerat yang punya Hotel Dharma Wangsa, zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto dulu. Nah, saya berkawan diajak sama dia tanpa disengaja waktu perkumpulan teman saya di Kemayoran yang ngumpul komunitas mobil kecil, namanya dulu dibentuk akhirnya Family Escudo Club. Padahal waktu itu saya tidak berdomain kepada pertemanan klub mobil. Waktu itu teman saya seorang pramugara, yang satu lagi adalah seorang anaknya pengusaha di Krakatau Steel, yang sering ngajak saya kemana-mana, dan dari situ akhirnya ketemulah ini anak konglomerat. Ada saya pernah posting di Instagram, saya yang menyampaikan bahwa dialah orang pertama yang kasih saya beli handphone. Nah, orang tuanya dulu itu sampai tidak membolehkan saya berkawan dengan yang bersangkutan, namanya Michael Bayu. Itu sekarang dia kerja di salah satu perusahaan Kompas sebagai direktur. Bagaimana perasaan saya waktu itu dilarang bermain dengan anaknya karena dia bapak emaknya menyampaikan kepada yang bersangkutan, kamu ngapain main sama orang yang nggak jelas? Statusnya apa katanya? Jadi di keluarga nih orang Indo tapi ngomongnya di Australia dan di Amerika gitu. Nah teman saya ini sekolah di Australia waktu itu. Nah, di Monash, di Monash University. Bayangin kita nggak ngerti bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris mulu, ternyata ada hal-hal yang dia sampaikan karena dia polos, si Bayu ini. Dia bilang, Ron, dulu manggilnya bukan Ron, deh, kita ada panggilan namanya geng-geng itu. Geng, sorry geng, nyokap-bokap gua ngelarang main sama lu. Ada sesuatu yang gua nggak perlu gue ceritain. Oh nggak apa-apa, ya namanya kita berkawan, tapi kan kita nggak bisa berkawan dengan komunikasi. Dan setelah itu proses berjalan, temen gue itu langsung under control, dia mencoba narkoba lah, ganja sekalipun, dan dalam prosesnya waktu itu gue nggak tahu, berjalan aja. Tiba-tiba dalam perjalanan, gue sukses lah nih perjalanan. Emaknya tiba-tiba nyariin gue, nelpon ke kantor, untuk minta bantuan kalau si anaknya ini sekarang udah narkoba, minta tolong bantuan untuk dikasih tahu lah, ceritanya gitu. Lambat-lambat laun, entah mengapa, masuklah ke ranah politik itu. Di Lala, emaknya dia adalah di salah satu partai, yang memang sudah duluan menjadi anggota DPR. Nggak lama, di periode berikutnya, 2014, gue masuk sebagai politisi yang tanpa disengaja kecebur ceritanya di dalam politik, dan akhirnya ketemulah orang tuanya. Apakah orang tuanya menyampaikan hal yang luar biasa? Dia sampai menyampaikan permintaan maaf untuk perlakuan terdahulu atas ketidakbolehan anaknya bermain dengan seorang Dek Roni, dia bilang gitu. Saya bilang, Tante nggak apa-apa. Kita nggak tahu kita akan jadi apa, tapi kita ngelakukan yang terbaik untuk hidup kita. Bagaimana apa yang kita lakukan, semoga orang-orang dia akan lihat orang itu akan besar pada saatnya nanti, dan dialah akan menyadarkan dirinya. Itu kenyataan fakta yang gue alamin. Bagaimana dengan organisasi? Gue orangnya apa adanya.
Main apa adanya, lu mau main sama gue syukur, enggak ada masalah. Gue punya PD sendiri, bersikap sendiri. Kalau semua orang komunitas mobil, hanya gue yang nggak punya mobil dan selalu menggunakan Maya Sari Bakti waktu itu, dari Tanjung Priuk ke parkir Timur Senayan. Tapi semua teman-teman gua udah waktu yang demikian hebatnya, yang satu anak menteri, yang satu konglomerat sini, satu ini. Cuman gua doang yang nggak punya mobil, dan gua lah sebagai waktu itu sebagai orang humasnya klub mobil. Yang pertama adalah Family Escudo Club namanya. Bayangin dulu gembel aja gua ditemenin udah jadi humasnya dari salah satu klub mobil yang memang komunitasnya anak konglomerat. Nah, lagi-lagi kita jangan pernah merasa minder di dalam organisasi. Cuek bebek aja, biasa aja. Jangan merasa juga kita merasa pintar, tapi minimal kita bisa berbaur bersama-sama dengan yang lain. Pintar, cerdas, itu bagian dari dalam proses kehidupan. Jadi, dalam berorganisasi, dalam bentuk apapun, kita harus memposisikan diri dengan cara humble kepada siapapun. Nah, sekarang saya dengan status yang saat ini, saya orangnya sama saja seperti biasa. Saya tetap berkomunikasi dengan pihak siapapun. Sekalipun sebagai pengorek sampah, saya suka berkawan dengan mereka. Saya tidak pernah membeda-bedakan teman, membeda-bedakan status, membeda-bedakan posisi. Kenapa? Karena saya pernah menjadi orang seperti mereka-mereka yang ada di bawah sana. Jadi jangan pernah udah merasa di atas, tapi lupa yang di bawah. Tetaplah menjadi orang di bawah. Karena kamu sudah bagian dari yang di atas, maka kekuatan kamu harus ada di bawah seutuhnya. Kekuatan itu adalah menjadi kekuatan kita untuk kita bertahan, untuk tidak jadi orang sombong. Itu, Nabil. Oke, makasih Om. Tepuk tangan dulu. Makasih. Kasih. Baik, lanjutkan kepada Pak Indra Hussein. Ini pemilik KPM dari In-Company sendiri. Monggo. Aduh, bukan pemilik lah ini, kita peserta juga Pak Joni. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sangat tinggi untuk mungkin aku bilang abang ya, mungkin secara usia saya lebih dulu di dunia Bang, tapi secara masih di bawah banget Bang. Siap. Jadi, Bang Indra. Terima kasih banget dengan pencerahan hari ini. Abang banyak sekali tips-tips kehidupan yang menurut saya pun perlu dan masih banyak sekali yang saya dapat dari sesi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi juga pada Pak Joni dan teman-teman dari company ya, Bu Wilsa dan teman-teman Bu Lavi dan teman-teman peserta juga ikut meramaikan dalam sesi yang luar biasa hari ini. Kita dapat pencerahan dari seorang yang humble banget ya. Saya lihat Bang Saroni ini humble banget ya. Bener banget Bang. Tapi yang mau saya tanyakan adalah mungkin ini agak teknis Bang. Pertanyaannya itu kira-kira nih Bang, setelah masa COVID ini apa sih yang berganti? Apa sih yang namanya new normal itu Bang? Mohon maaf nih Bang, aku kan bisnis kita ini rata-rata itu mungkin lebih pada physical interaction ya Bang ya. Apakah Bang Roni dalam kapasitas Bang Roni sebagai pebisnis ataupun sebagai di dewan dan sebagainya, bagaimana sih ke depan ini kita menghadapi pola bisnis yang apakah itu akan berganti? Kalau bergantinya itu bagaimana? Lalu apa tips-tips Abang ya untuk kami ini, terutama untuk saya Bang? Itu aja pertanyaan dari saya Bang. Terima kasih. Bang Indra, makasih Bang Indra. Jadi saya langsung to the point aja terkait masalah pandemik ini. Ada bahasa-bahasa yang akhirnya pemerintah, saya akui pemerintah saat ini agak galau. Dan kalau dulu Presiden bilang, bukan saya tidak suka dengan Pak Presiden Jokowi, tapi kebijakan-kebijakan beliau saat ini adalah membingungkan kita semua. Sekalipun saya dari partai koalisi,
Kalaupun ada hal-hal yang salah, maka saya fungsinya adalah sebagai pengawas, mengkritik juga pemerintah dengan sikap-sikap yang tidak baik. Yang pertama adalah, kalau, ini cerita ya, kalau pemerintah konsisten di masa dalam proses pandemik waktu itu hadir, yang mengumumkan dalam wabah COVID ada 2 orang, itu adalah Presiden sendiri. Februari, kalau memang pemerintah sudah tahu dengan nuansa di China sana, kalau saya, Bang Indra, sebagai Presiden Republik Indonesia, saat itu juga saya akan lockdown Jakarta. Kenapa? Kalau lockdown Jakarta, dalam penyebaran wabah ini, epicentrum yang saat ini awalnya Jakarta, dan akhirnya beranjak ke sekarang ke Jawa Timur, itu karena faktor yang di Jakarta dia terbang ke Surabaya. Baik lewat udara, baik laut, maupun lewat darat. Kenapa? Karena di waktu itu bulan Februari, orang lagi pada pegang uang. Lagi pegang standby uang. Baik dari buruh, karyawan di tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Epicentrum di Jakarta bila ditutup, bagi kita arahkan kepada zona-zona yang kelihatan memang ada wabahnya di sana, kita fokus di sana, Bang Indra. Tapi anyway, itu sudah berlalu. Sekarang ada metode PSBB. Apakah PSBB ini berlaku efektif? Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena manusia di Indonesia adalah orang yang tidak mudahlah diatur. Orang yang gampang cuek bebek, masa bodoh. Pertanyaan saya adalah, adakah orang gembel mati karena COVID? Nggak ada, Bang Indra. Adakah orang real mati karena COVID? Nggak ada, Bang Indra. Yang mati karena COVID adalah orang yang punya penyakit yang sebelumnya. Jantung, hipertensi, paru-paru, sama darah tinggi. Kalau punya 4 penyakit ini, masuknya virus wabah ini, kalau dia imunnya tidak kuat, maka dia akan merembet kemana-mana ke dalam penyakit yang sebelumnya. Saya pernah menyampaikan kepada pemerintah, terutama jubir, Pak siapa itu namanya tuh? Ahmad Yuryanto. Ahmad Yuryanto. Pak, Bapak sampaikan kepada publik, yang bersangkutan meninggal itu bukan karena COVID, tapi dia karena punya penyakit riwayat sebelumnya. Jangan cuma bisa meninggal sekian, ini sekian, tapi nggak dikasih tahu. Saya pernah komplain itu. Nah, muncul sekarang ide new normal. Sebelum new normal ini disampaikan nama Presiden, saya sampaikan kepada salah satu wartawan. Saat sekarang, bila mana NKRI ini terus dilakukan dengan pola ini, maka saya sampaikan negara ini bangkrut. Pasti bangkrut. Maaf nih Om John dan teman-teman yang lain, saya sebagai politisi menyampaikan langsung ini supaya teman-teman tahu. Akhirnya Presiden menyampaikan kebijakan baru dengan kata new normal. Yang notabene, kalau istilah kata, ada bahasa herd immunity. Untuk apa? Untuk di mana semua orang harus bersahabat, yang dibilang Pak Presiden kepada COVID-19 ini. Apa maksudnya? Yaitu tadi, adanya program new normal oleh pemerintah. Kenapa? Agar ini orang bergerak. Kalau sudah bergerak, maka ekonomi akan bergerak dengan perlahan. Bagaimana caranya? Pasti punya cara masing-masing, dengan pola masing-masing. Tapi minimal gerakan ini orang ada. Sekarang kita senang, jalanan sudah macet. Pasar sudah ada aktivitasnya. Tapi kita hanya memberikan pesan kepada masyarakat, hayo
kita berikan kepada semua orang yang ada di Republik ini untuk coba memakai masker di kalanya. Untuk apa? Tetaplah menjaga kebersihan. Untuk apa lagi? Untuk roda ekonomi ini bergerak terus. Bergerak perlahan, pelan-pelan. Apa yang diberitain di TV? Kalau menurut saya nggak perlu lagi diberitain. Karena apa? Karena akan mencemaskan orang banyak. Kita selayaknya perang, kayak perang dunia kedua. Ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kita perang sekarang adalah perang di mana karena pernah perangnya virus yang tidak kelihatan. Kalau yang kuat, maka bertahan. Kalau yang enggak, ya akan lewat dia dengan sendirinya. Dunia ini seperti semacam kayak handphone, perlu di reset. Harus ada on off-nya. Setuju nggak, Bang Indra? Jadi Bang Indra dan teman-teman sekalian, karena ini adalah pertanyaan teknis dengan situasi, saya nyatakan saya mendukung Presiden dalam hal ini untuk mengkategorikan dengan kebijakan baru namanya new normal. Perlahan-lahan kita akan membudidayakan dalam perjalanan seperti sedia kala. Ekonomi memang sulit, semua sulit, tapi kita perlahan-lahan untuk mengangkat ekonomi ini bersama-sama, untuk bersama-sama pemerintah membangkitkan lagi ekonomi ke depan nanti. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak boleh menghujat satu sama lain. Ayo kita sama-sama bangun negeri ini lagi untuk lebih hebat ke depannya dengan kebijakan new normal tersebut. Begitu Bang Indra. Ya, terima kasih banget Pak Saroni, luar biasa ya. Waduh, ini apa namanya? Sambutannya udah ketua dewan nih katakan. Tapi cukup mengena, yang penting kita optimis juga dengan keadaan new normal sesuai dengan saran pemerintah bahwa kita juga, saya sangat setuju bahwa kita tetap harus optimis untuk bekerja, beraktivitas secara normal kembali meskipun memang ada protokol kesehatan yang harus kita waspadai. Terima kasih Pak Saroni atas informasinya. Ya. Selanjutnya ada Ibu Santi dari Surabaya. Silakan Ibu Santi. Ya, Pak Roni, saya Santi dari Surabaya, Pak. Ya, gimana Surabaya? Ibu Risma jangan marah-marah terus dong. Ya, kemarin agak banjir dikit, Pak, ceritanya. Dikit-dikit. Nah, begini Pak, sekalian saya mau curhat nih ya. Saya kan emak-emak penjual online nih ya ceritanya. Nah, di masa lalu saya, gitu kan, saya kan pernah buka usaha itu dengan beberapa orang nih. Istilah kerennya joint venture, tapi ya nggak joint venture lah, cuma beberapa orang. Dulu kan saya tinggal di Qatar ceritanya. Di sana saya buka restoran sama orang-orang Indonesia di sana gitu kan. Dan karena kapitalnya besar, kami kan banyak banget, sampai 10 atau 14 orang, saya lupa. Balik di Indonesia tahun 2017 saya juga bikin usaha lagi sama teman gitu kan. Dan dua usaha ini kok gagal gitu ya Pak ya. Maksudnya kemudian saya mulai usaha sendiri nih ceritanya, emak-emak lah jualan ala dapur gitu kan. Di sini saya ngelihat bisnis saya mulai growing gitu kan, tapi ternyata terkendala di capital. Nah, saya nggak mau pinjam uang dari bank gitu kan. Sementara suami saya posisi di Qatar sih, kalau misalkan saya juga jujur aja pingin mandiri dari suami saya. Maaf, suami saya di Kuwait sekarang. Nah, ada nggak tips-tips dari Bapak bagaimana cara mengembangkan bisnis tanpa meminjam uang? Itu saya. Gampang Bu, bisnis Ibu misalnya sekarang 10. Ibu berkutat di 10 aja Bu, jangan coba berkutat di angka 12, angka 14, angka 15. Tapi kalau Ibu mau coba angka 15, tapi dengan cara pinjaman itu lebih baik. Tapi kalau Ibu mau berkutat di angka 10 saja, itu lebih better. Kuatkan 10 dengan kaki-kakinya, maka bila kuat nanti Ibu main di angka 14 atau 15. Begitu Bu. Jadi memang harus dengan pinjaman ya Pak ya? Untuk Iya, kalau mau naik harus dengan pinjaman, tapi diatur.
dengan kekuatan 10 yang sudah ada, menjadikan naik 12 atau 14, tapi minimal kekuatan 10 ibu di standby di 10-nya itu kuat. Nah, sisanya baru dengan pinjaman gitu, Bu. Oke. Gitu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Produknya kita pakai dan bagus. Ini pemakainya. Mungkin karena waktu sudah berjalan terus, kita tutup pertanyaan ya. Saya belajar banyak nih Adinda Roni pada siang hari ini. Ada dalam catatan saya beberapa hal di sini bahwa yang pertama itu harus punya mimpi. Nah, mimpinya harus besar. Bahkan kalau perlu bermimpi menjadi seorang presiden pun nggak apa-apa sepanjang itu tidak bayar. Berani mimpi. Kemudian juga harus pintar bergaul atau bukan pintar tapi harus cerdas. Kemudian harus masuk dalam lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan kita. Itu lingkungan memang sangat menentukan kelihatannya, terutama dalam perjalanan Adinda. Dan nggak boleh minder. Nah ini seringkali orang udah nggak punya mobil, naik Mayasari Bakti, yang nontonnya dari luar aja, nggak berani masuk. Kalau ini bahkan menjadi seorang humasnya ya, ini luar biasa sekali. Keinginan harus kuat, itu didahului dengan mimpi, kemudian pelaksanaannya juga harus kuat. Jadi jangan cuma mimpi di tempat tidur doang nih kelihatannya nih. Kemudian fokus kepada apa yang diinginkan. Jadi kita harus punya clear mindset, kita maunya apa. Kemudian tentu kalau kita mau maju, kita harus tahu bahwa tantangannya juga besar. Tadi disampaikan oleh Adinda Roni, tantangan itu besar ya hadapi, harus berani menghadapi. Juga yang saya catat di sini adalah tidak mendendam ya, karena masa kecil, masa waktu masih susah, orang begitu meremehkan, menghina ataupun apa. Nah, sekarang mereka datang minta maaf, diberikan maaf, dan bahkan bekas bosnya sekarang tiap datang dikasih uang bensin katanya gitu ya. Ini keadaan dunia yang kayak roda berputar nih, luar biasa banget nih. Itu bos kecil, bos gede lagi ada cerita lagi Om John. Nah, itu. Waduh, itu bos gede kita yang nerima kerja kita kasih mobilnya dijual. Yo ampun. Saya udah balas budi lah ceritanya kepada semua bos-bos yang pernah saya jadi anak buahnya. Dan satu lagi yang unik Om John, itu Kiai Ma'ruf Amin Wapres sekarang, punya anak namanya Haji Nunung. Suaminya itu adalah bos saya yang saya supirin, salah satunya. Tapi sekarang dia udah cerai, dia sekarang punya suami lagi yang memang orang Nasdem tentunya. Tapi alhamdulillah, saya nggak celamitan, walaupun Pak Ma'ruf Amin kenal saya nggak celamitan untuk ketemu sama yang bersangkutan, saya enggak. Saya bukan tipikal, kita jangan pernah punya tipikal cari muka sama orang. Biasa aja. Gitu. Biasanya yang suka cari muka gitu cepat ketahuan kok nanti itu. Iya. Kemudian juga dalam catatan saya di sini penampilan. Nah, kalau modal udah kuat nih, penampilan juga harus bagus. Katanya nggak boleh bau ya, gigi juga sampai diimplan dan bahkan menyebabkan rahang berubah, dan muka juga jadi berubah tambah ganteng kayaknya. Gigi saya bersih kan, Putih? Bersih. Nah, berikutnya yang juga dalam catatan saya adalah doa. Yasinan terus setiap habis sholat. Saya membaca dalam tulisan lain, doa itu adalah bentuk daripada keimanan. Dan keimanan itu juga bentuk daripada satu state of mind katanya, mindset kita. Jadi dari doa yang kita imani, itu lama-lama menjadi sebuah bentuk pemikiran yang kita yakini. Nah, kalau keyakinan ini sudah menjadi lebih jelas ditambah dengan kemauan yang kuat, kayaknya ujung-ujungnya adalah namanya keberhasilan, seperti yang kita sudah lihat sekarang ya. Saya mencatat itu, kemudian ada sedikit tambahan dari saya mengenai soal COVID tadi.
Jadi beberapa penyakit penyerta atau penyebab yang bisa menyebabkan kematian, bukan COVID-nya, tapi orang-orang yang sudah punya hipertensi, diabetes, paru-paru, jantung, dan demam berdarah. Itu kalau 5 penyakit itu sudah punya, hati-hati deh. Ya. Adinda Roni mohon izin, ini di dalam pembicaraan kita nanti oleh In-Company direkam dalam bentuk rekaman, dan kemudian akan dipublikasikan melalui YouTube channel. Jadi izin terlebih dahulu, ini akan menjadi sebuah publikasi di mana saya harapkan atau kita harapkan bersama akan terus-menerus menjadi sebuah karya yang bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa maju juga bersama-sama di dalam membangun negara kita Indonesia. Dari Pak Indra barangkali sebagai salah satu pesan penutup, apakah ada ingin menyampaikan sesuatu? Monggo, Mas Indra. Ya, terima kasih sekali lagi, hormat saya pada Bang Roni ya. Tadi dalam banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang menurut saya patut apresiasi dan saya akan aplikasikan, Bang. Terutama pesan moral Abang ya. Memang untuk menjadi seorang yang besar, kita tidak harus serta-merta melupakan sejarah kita, dan memang kita harus tetap bersyukur dimanapun kita berada, dalam posisi apapun. Itu yang mengena banget bersama saya. Dan tentunya terima kasih juga untuk kepada teman-teman dari In-Company yang sudah mengundang Pak Roni ya, untuk Bu Wilsa, Pak Joni, atas inisiasi. Ini sebetulnya acara perdana, Bang. Acara perdana In-Company Presents ya, akan seri-seri ini sebetulnya cukup menarik juga bagi teman-teman mendapatkan wawasan bukan hanya teknis di bisnis industri tertentu, tetapi semoga bisa diaplikasikan kepada apresiasi kehidupan dan tentunya membangun masyarakat Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman dan Pak Joni, Bu Wilsa, dan abang kita yang luar biasa, Bang Roni. Thank you. Terima kasih. Thank you Bang Indra. Thank you Bang Indra. Ya. Sebelum kita tutup, apakah dari Adinda Sahroni mungkin ada ingin menyampaikan di luar daripada ini semua? Ya, terima kasih Om Joni, Bang Indra, dan teman-teman yang lain. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan tentunya saling menjelaskan juga tentang seorang saya, karena banyak sekali pertanyaan tentang kok tiba-tiba mohon maaf bukan kepedean, tapi semua orang akhirnya bertanya-tanya tentang Ahmad Sahroni sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini adalah salah satu kehidupan yang saya tidak pernah tahu akan dalam proses ini sampai sedemikian. Kadang saya merasa artis bukan, tapi semua orang pengen kenal, pengen tahu. Tapi saya lagi-lagi ini dihadapkan dengan satu kehidupan bagaimana saya menanggapi hal-hal yang mungkin orang juga pengen dengan cita-cita saya, tapi saya berharap apa yang saya jalankan dalam pelaksanaannya semoga saya seperti biasa, tidak merubah dengan apa yang saya sekarang saya miliki. Saya pengen tetap menjadi Ahmad Sahroni yang sebenarnya seutuhnya, tidak berlandaskan karena posisi, status, atau jabatan, tapi seorang Ahmad Sahroni yang melekat pada masyarakat, melekat kepada semua pihak yang memberikan sesuatu, yang kita berikan sesuatu dari keluarga dan saya pribadi untuk bisa berbagi ke semua orang. Banyak. Amin. Terima kasih. Nah, ini sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan mengatasnamakan kita semua yang hadir di sini, tolong sampaikan salam hormat kepada Ibunda yang sudah bekerja keras. Nah, ada. Sebenarnya istri saya ada, Mami. Oh iya, mana coba. Mami, bentar lagi pakai jilbab sebentar, dan mungkin teman-teman yang ikut serta pada sore ini izin, mungkin saya berikan satu buku, nanti saya titipkan ke Om Joni. Wow. Nah, Om John, tolong
Tolong Ya. bagian kepada teman-teman. Ya, Boleh Bang, itu Bang, boleh Bang. Sip. ini Alhamdulillah. Mau bukunya. Terima kasih Pak Roni. ya. Buku ini memang tidak saya jual beli, tapi memang Terima kasih, Pak. kepada orang khusus aja saya kasih. Saya pengen buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi saudara-saudara sekalian dan anak-anak untuk bisa bermotivasi. Masa saya dulu prinsipnya gini Om John, kalau melihat orang hebat, saya dalam hati saya bilang, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, itu prinsip hidup saya. Jadi kalau saya ada sampai bilang, saya pengen jadi presiden, kenapa? Ya kan ngomong nggak bayar. Kalau syukur jadi, karena saya udah 5 kali jadi presiden klub, masalahnya klub mobil. Saya udah pengalaman gitu. Dalam berorganisasi kecil saya memahami, tapi pengalaman bernegara saya sedang jalanin, pengalaman dalam eksekutif saya belum pernah. Tapi saya kalau disuruh jadi menteri, terus terang saya pasti tolak. Saya nggak suka jadi menteri. Saya lebih senang jadi gubernur, saya lebih senang jadi presiden. Saya nggak ada tengah-tengah ngaling-ngaling, cuma ngomong aja syukur jadi, nggak juga nggak apa-apa. Gitu Bang Indra. Itu original Bang. Sekarang banyak yang crispy Bang. Iya. Udah Bang Indra, di zaman sekarang jangan lagi ada pencitraan, nggak perlu. Udah, zaman ke depan nggak ada lagi pencitraan, busuk udah bener dah pencitraan, capek. Aduh, males lah. Makanya saya dikejar dari awal masalah pajak. Dikejar saya di pajak. Silakan laporin saya pajak. Alhamdulillah saya taat pajak setelah saya mendeklar sebagai seorang pejabat negara. Alhamdulillah LHKPN terbuka untuk dilihat jelas dengan sangat. Jadi saya tidak bisa nutupin apapun yang ada. Makanya saya mungkin di antara anggota DPR yang lain berani memposting dengan situasi yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Ya mohon maaf, saya kaya duluan sebelum jadi anggota DPR. Jadi saya berani diri. Jangan sampai udah jadi anggota DPR baru jadi kaya, itu yang terbalik. Maaf Bang Indra. Setuju Bang. Itu atur itu. Saya polos-polos aja gitu kan. Dan Udah. terkait Saja Bang yang ini anak saya. Halo Bel. Nah, namanya Obel. Ya. Namanya Obel. Apa kabar? Nah, ini jadi kalau saya bacakan dari riwayat hidupnya di bagian akhir ini ada berbagai aktivitas di Dewan Perwakilan Rakyat di mana Pak Ahmad Sahroni ini duduk di dalamnya. Jadi sebagai anggota panitia kerja penerimaan uang negara. Anggota panitia kerja tentang rencana undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Kemudian panja pengeluaran OJK, panja percetakan dan pemusnahan rupiah, panja tentang rancangan undang-undang tentang jabatan hakim, kemudian panja angket KPK, kemudian panitia kerja transfer ke daerah dan dana desa, dan yang sangat menarik ini adalah panitia kerja Jiwasraya Komisi 3. Nah, itu yang punya Jiwasraya bye-bye ya. Ya. Pokoknya saya perjuangin untuk kepentingan masyarakat. Kasihan masalahnya. Iya. Nah, kita tentu sebagai rakyat kita banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak harapan yang nanti kita titipkan kepada Adinda Sahroni di dalam menjalankan amanah di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya di Komisi 3. Tadi kita juga dengar bahwa beliau ini mempunyai cita-cita, keinginan untuk melayani rakyat lebih jauh lagi daripada sekedar yang apa yang sekarang sudah dijalankan, yaitu konkretnya Gubernur DKI. Kalau Priok nih Sahroni yang punya. Saya punya lagu nih. Tanjung Priok siapa yang punya? Nah, jawabnya Sahroni yang punya gitu ya. Kalau kita gua banyak di sana Bang, Madura Bang.
Darem aja. Jadi masyarakat Madura, Bang. Bukan, saya ini Bang Indra punya darah Madura, punya darah Surabaya, punya darah Medan, punya darah Batak. Saya punya darah komplit. Makanya kalau yang presiden di masa yang sebelum dan sekarang kan gaya miskin mulu tuh kan, gembel aja urusannya. Ya yang ke depan presidennya yang punya yang keren-keren dikit lah. Udah nggak lagi pencitraan, basi. Saya aja nggak demen pencitraan. Om Joni bukan begitu, Om Joni? Betul, apa adanya aja. Tapi harapan kita Adinda Saroni tetap seperti sekarang, tidak berubah. Ya. Merakyat, walaupun sudah jadi orang besar, tapi tetap mempunyai jiwa yang melayani rakyat. Itu doa kita semua ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, apakah kita masih nunggu Nyonya atau sudah? Udah, mungkin masih di atas dia masih karena sama anak saya tuh. Ya udah, oke. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti dalam kesempatan kita ke Kopi Darat, saya akan terima bukunya untuk disampaikan kepada ini. Dan mungkin dari In Company juga ada sesuatu yang biasanya kita sampaikan kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih. Oke. Doa kami kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap menjaga jarak, physical distancing, cuci tangan, jangan lupa kalau ini ya, dan kita sukses selalu. Salam sukses. Terima kasih banyak. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Foto dulu ya. Foto dulu. Oke, foto dulu. Bang Roninya masih ada kan? Udah out langsung. Ya. Oh, udah out ya. Oh iya. Ya. Oke. Mudah-mudahan tadi ada ya. Terima kasih. Ya, Om Joni, makasih ya Om Joni. Terima kasih Bu Alia, terima kasih semua ya sudah hadir. Terima kasih Pak Joni, Bu Wilsa, makasih. Terima kasih semuanya. Bintang tamunya keren banget. Terima kasih Bu Kenes. Bintang tamunya dari Pak Joni lagi nih. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih Pak. Hai.